Oke, kita sekarang materinya tentang penyakit ketagihan atau ketergantungan obat yang ditimbulkan akibat penggunaan nafsa. Nafsa ya. Jadi penggunaan nafsa itu artinya nafsa itu kepanjangan dari narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lainnya. Penggunaan nafsa ini suatu masalah yang kompleks ya. Sebagai petugas kesehatan kita harus bisa memahami spesifikasi jenis nafsa dan masalah yang ditimbulkan akibat penyalahgunaannya. Kenapa? Karena penggunaan nafsa itu erat kaitannya dengan HIV/AIDS, erat kaitannya dengan kekerasan, erat kaitannya dengan kemiskinan. Ya, gangguan penggunaan nafsa itu biasanya jarang berdiri sendiri. Biasanya ada gangguan lainnya seperti depresi, cemas ya, ansietas itu cemas. Nah, penggunaan nafsa ini ada polanya. Ya, seperti suntik itu biasanya penularan penyakit komplikasinya itu HIV, infeksi menular seksual, ya, hepatitis B dan C. Nah, ini Indonesia itu ternyata masuk darurat ya, darurat narkoba. Ya, dimana angka kematiannya itu tinggi. Jadi rata-rata 33 orang setiap harinya meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkotik. Dan prevalensinya terus naik ya. Tahun 2014 itu sebanyak 4 juta jiwa. Usianya dari 10 tahun sampai 60 tahun. Ya. Kemudian dari 4 juta ini 1,6 juta orang itu coba-coba pakai, kemudian hampir sama 1,4 juta orang teratur pakai, dan terakhir hampir seribu berapa ini berarti 10.000, hampir 10.000 orang candu. Kemudian kenapa disebut darurat? Karena ternyata muncul 35 jenis zat psikoaktif yang baru. Nah, bisa ini dari jalur darat, jalur laut, jalur udara ya. Ini penyelundupannya. Jadi tidak ada wilayah di seluruh Indonesia yang terhindar dari, yang terbebas dari penyalahgunaan narkotik. Semua daerah kena. Parahnya lagi, 75% jaringan peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Jadi ini mafia ya. Mafia. Dan kalau kita lihat di sini, pria cenderung lebih sering menggunakan narkoba dibanding wanita. Ya, ini berdasarkan jenis kelamin. Kemudian rata-rata yang menggunakan berdasarkan jenis pekerjaan itu ternyata pekerja swasta, instansi pemerintah ya, PNS, termasuk wira swasta. Pelajar nggak kalah ininya ya, tingginya 27%. Jadi kenapa kematian itu bisa timbul? Karena mengkonsumsi narkoba dalam jumlah dosis yang berlebih. Kemudian konsumsinya nggak cuma satu, lebih dari satu sekaligus. Kemudian lama menggunakan narkoba, setelah absennya lama. Jadi udah berhenti, tiba-tiba pengen lagi, atau karena lingkungan yang mempengaruhi ya. Ini kenapa darurat? Karena ternyata variasinya semakin banyak, modus peredaran narkobanya selalu berubah dan menggunakan jaringan yang terputus. Nah, tadi ya, nafsa itu singkatan dari narkotik, psikotropik, dan zat adiktif lainnya. Ya, zat adiktif berbahaya lainnya. Ini diatur di, kalau undang-undang narkotik yang paling baru adalah PMK nomor 7 tahun 2018, diterbitkan bulan Maret. Kemudian kalau yang mengatur psikotropik yang terbaru masih tahun 2009 ya, Undang-Undang nomor 35. Nah, gangguan penggunaan nafsa itu biasanya adiksi yang pertama ya. Ketergantungan nafsa suatu pola maladiktif dari penggunaan nafsa yang menimbulkan ketidakmampuan atau kesukaran yang berarti secara klinis. Ya, seperti toleransi, gejala putus nafsa, ya, sakau, sulit berhenti. Nah, ini berakibat pada hambatan di dunia akademik, tiba-tiba nilainya menurun, atau pekerjaan jadi nggak konsen, sering melakukan kesalahan. Ya, kemudian masuk ke tahap toleransi. Berkurangnya respon biologis atau perilaku terhadap penggunaan yang berulang dari nafsa dengan jumlah tertentu. Artinya dosisnya itu akan naik terus menerus, karena kalau pakai dosis yang sama udah nggak mempan.
gitu. Jadi toleransi si tubuhnya itu udah toleran. Dikasih misalnya nafsanya 100 mg atau 1 tablet misalnya. Waktu awal-awal mah mempan. Lama-lama 1 tablet nggak ngefek. Tambah lagi 2 tablet. Terus demikian. Sehingga akhirnya di suatu waktu sampai dosis maksimal melewati akhirnya dosis letal. Yaitu disebut overdosis. Kemudian toleransi silang, berarti ini suatu keadaan di mana seseorang yang toleran terhadap satu jenis nafsa psikoaktif, ternyata toleran juga terhadap nafsa yang lain, yang sifat farmakologisnya sama. Contohnya, orang yang toleran terhadap minuman keras, ya, yang mengandung alkohol biasanya juga toleran terhadap obat tidur. Jadi kalau orang yang biasa minum minuman, ya, pemabuk gitu ya, pasti dia toleran juga biasanya terhadap obat tidur. Jadi kalau nggak minum, ya nggak bisa tidur. Gitu. Ini. Ya. Ini kalau yang garis merah ini penggunaan dosis yang tidak normal ya. Dia melebihi dosis maksimal. Sementara yang garis putus-putus ini itu dosis yang dianjurkan menimbulkan efek terapi pada penyakit. Ya. Ini kalau sudah di atas dosis maksimal, mendekati dosis letal, ya sudah. Tinggal tunggu kematian. Oke. Nih, makanya dengan adanya sifat karier, adiksi, maka sekali mencoba akan membesar peluang untuk menjadi pecandu. Jadi jangan coba-coba. Ya, jadi jangan pernah sekalipun mencoba. Karena sekali mencoba, itu akan memperbesar peluang untuk menjadi pecandu. Nih, tadi udah sampai toleran, kemudian sekarang ke gejala putus nafsa atau withdrawal syndrome atau sakau. Ya, timbulnya gangguan fisik dan psikologis atau psikologis. Jadi bisa fisik aja, bisa psikologis saja, bisa dua-duanya. Ya, akibat dihentikan penggunaan nafsa yang sebelumnya digunakan secara kontinu. Ya. Ketergantungan fisik biasanya gejala putus nafsa ditambah toleransi. Nah, kalau ketergantungan fisikis ya udah masuk ke mental, ini rindu banget, rindu amat sangat sekali, ya, meskipun dia tidak mengalami gejala fisik. Jadi amat sangat nagih gitu. Nagih, craving ini keinginan untuk menggunakan nafsa yang menetap dan berulang. Jadi dia secara sadar dia sudah berpikir tuh, enak banget itu pakai nafsa, pengen ulang-ulang lagi. Itu udah nagih banget. Ya, sama halnya kalau kalian ketagihan main misalnya mabar gitu ya, main game online, itu kalau udah nagih itu udah TikTok zaman sekarang ya kan, ada lagu dikit joget gitu. Kemudian intoksikasi akut ya, ini kondisi peralihan dari penggunaan nafsa sehingga menimbulkan gangguan kesadaran fungsi kognitif, persepsi, mood, perilaku, dan respon psikologis lainnya. Abstinensia, ya, ini keadaan bebas dari suatu nafsa dalam kurun waktu tertentu. Nah, misalnya tiba-tiba, wah pengen berhenti nih, kuat banget pengen berhenti, bisa tuh berhenti. Tapi kalau lingkungannya tidak mendukung, misalnya gaul lagi sama orang-orang yang pecandu, itu bisa kambuh, bisa relapse. Sehingga akhirnya menggunakan nafsa setelah periode abstinensia. Nah, ini tahapan penggunaan nafsa ya. Pertama tahap eksperimen ya, coba-coba, rasa ingin tahu yang penasaran. Kemudian tahap rekreasi sosial ya, menggunakan bersama-sama, merasa setia kawan, senasib sepenanggungan. Kemudian tahap situasional ya, di mana kondisi tertentu seperti misalnya stres, mau ujian, kecewa, meninggalkan rasa malu atau ragu-ragu. Nah, kemudian masuk ke tahap abuse ya, penggunaan. Ini kalau jangka waktunya lama, akhirnya adiksi ya, ketagihan sehingga sulit berhenti. Karena tadi sudah toleran, dosisnya awalnya setengah tablet mempan, lama-lama setengah tablet nggak mempan, nambah lagi jadi setengah tablet, jadi 1 tablet, begitu seterusnya. Efek positifnya ada, perasaan euforia, tenang, rileks. Jadi orang yang tegang jadi rileks, orang yang sedih jadi bahagia ya. Tapi efek negatifnya juga banyak ya, yang paling sering halusinasi ya, berdebar-debar, mual.
Nah, semua efek ini dipengaruhi oleh yang pertama dari jenis nafsanya. Apakah dia mendepresi atau menstimulasi susunan saraf pusat. Dia apakah menekan atau merangsang. Kemudian dosisnya, lama penggunaannya, sudah ada toleransi atau belum. Kemudian digunakannya sendiri atau sama-sama. Nah, kemudian harapan apa yang pengen dicapai dari si penggunanya ini. Misalnya pengen dicapai, saya pengen relax. Nah, sebelum dia relax, dia akan terus coba tuh. Tambah lagi dosisnya, tambah lagi dosisnya. Paling gampang ciri-ciri penggunaan nafsa itu biasanya suka berbohong, ya, delusi, dia nggak bisa ini mengenali mana kenyataan, mana ilusi, ya. Jadi gangguan perspektif cara berpikir, malas ya, vandalisitis nih, suka merusak, vandalisme ya, suka coret-coret tembok apa segala macam. Kemudian tidak bertanggung jawab, tidak bisa mengontrol emosi ya, ini mudah marah, tiba-tiba marah, ngamuk gak jelas gitu. Dan mudah terpengaruh hal negatif ya, misalnya yuk habis minum kita mabok, misalnya habis minum obat kita mabok, kita main cewek ya, gitu-gitulah ya, mudah terpengaruh hal negatif. Jangan-jangan sampai ngerampok juga nih. Ya makanya kan kalian kalau suka nonton 86 itu kan sebelum ngerampok dia biasanya minum-minum dulu tuh, biar ada perasaan tenang, rileks, nggak tegang. Ya. Ini contoh obatnya paling terkenal, amfetamin ya, atau metamfetamin. Ya. Ini sabu. Ya, nama lainnya itu sabu, ekstasi ya. Itu kalau amfetamin itu dia sifatnya stimulansia, jadi merangsang. Ini artis-artis suka pakai ini. Awalnya tahun 1932 itu sebagai dekongestan untuk hidung tersumbat. Ya, pengobatan hidung tersumbat. Ya, bentuknya serbuk kristal, putih dan keabu-abuan. Kemudian turunannya MDMA ya, methylene dioksimetamfetamin ya, metamfetamin nih. Singkatnya sabu-sabu ya. Kemudian ekstasi ya, Inex. Jadi dia kalau kita orang normal mengkonsumsi ini, efeknya itu nggak akan capek. Ini yang sering sama artis-artis suka ditangkap penggunaan sabu-sabu. Supaya apa? Supaya mereka tidak capek. Syuting setiap hari, streaming dari pagi sampai pagi lagi, kejar tayang, itu kan capek. Orang normal nggak akan sanggup. Ya, pasti bentar lagi tipes. Nah, kalau supaya tetap happy, tetap bisa produktif, ya mereka mencoba ini. Penggunaannya bisa secara oral, ya, pakai pil atau kristal, dibakar dengan aluminium foil dan asapnya dihisap dengan botol kaca atau bong. Ini yang sering artis-artis ketangkep ya, ada bong. Nah itu kayak sifa gitu, jadi dihisap itu asapnya, atau disuntikan secara IV. Ini contoh gugus fungsi dari struktur kimia dari efedrin. Efedrin itu obat-obat psikotropik ya, maksudnya yang efedrin itu obat batuk ya, obat batuk sesak. Nah ini kalau OH-nya dihilangin, direduksi, dia bisa menghasilkan metamfetamin ya. Jadi OH-nya direduksi menjadi gugus H, O-nya hilang, itu bisa berubah menjadi metamfetamin. Makanya ini disebut prekursor ya. Kalian pasti ingat obat-obat prekursor, salah satunya ada efedrin. Ini kerap dijumpai di obat-obat batuk dan pilek, obat warung ya. Efek fisik dan psikologi akutnya ini tentang susunan saraf pusat, kalian bisa baca. Kemudian kardiovaskular, ke jantung ya, jantung dan pembuluh darah. Bisa terjadi berdebar atau justru kebalikannya, jantungnya melambat. Bisa terjadi hipertensi ya, kenaikan tekanan darah. Aritmia, denyut jantungnya tidak beraturan, kadang naik kadang turun, nggak jelas ya. Kemudian pernafasan itu bisa gagal nafas ya, pada gangguan
Gastrointestinal itu bisa terjadi mual, muntah, diare, konstipasi, mulut kering, kram perut. Ya. Pada kulit berkeringat, pucat, ya, flushing itu kayak kemerahan. Kemudian pada otot refleksnya akan meningkat. Karena tadi kan stimulasi ya. Nah ini efek sampingnya kalian bisa baca banyak banget ya. Ada berat badan turun, malnutrisi, anoreksia, gangguan pola makan. Kalau misalnya disuntik daerah penyuntikannya bisa bengkak, scar ya, ini scar itu kayak bekas luka. Kemudian disfungsi seksual, gangguan kardiovaskular tadi ya, paranoid, halusinasi, macam-macam. Terutama gangguan daya ingat dan konsentrasi. Tadi efeknya stimulansia, sabu-sabu, mentamin, sekarang kanabis, ganja. Kalau ini kebalikannya, dia bikin teler, no-fly. Nama lainnya banyak ya, marijuana, grass, ya, herb, pot, weed, bubblegum. Ini nama di pasaran ya. Itu bisa diolah dalam bentuk minyak hasis, pekat, dan coklat. Penggunaannya bisa dihisap, dilinting, kayak rokok. Bisa juga ditambahin tembakau, dicampur makanan atau diseduh seperti teh. Nah, kanabis ternyata tidak menyebabkan overdosis yang fatal ya. Tapi pasien yang putus kanabis hanya memerlukan manajemen gejala jangka pendek. Jadi ini hampir sama kayak tembakau. Ya. Nah, yang ternyata yang menyebabkan kecanduan itu yang ini, yang THC, delta 9 tetrahydrocannabinol. Jadi dalam kandungan ganja ini dia punya THC dan CBD. Nah, yang menyebabkan kecanduan, yang efek buruknya itu THC. Ini yang dicari sama pecandu. Sementara CBD ini yang memberikan efek positif. Makanya di beberapa negara ganja itu dilegalkan. Ya, karena bisa mengobati beberapa penyakit. Nah, ini jadi kontradiktif ya, jadi ambigu. Jadi kadang-kadang masih kontroversi. Di beberapa negara dilegalkan, tapi tetap penggunaannya dari dokter. Atas izin dokter, resep dokter, yang ngeluarinnya farmasi. Ya, nggak bisa sembarangan. Jadi pasti ini produk-produknya adanya di apotek, bukan di pinggir jalan. Nah, ini kalian bisa baca efek fisikisnya sulit mengingat, efek fisiknya dia bisa sakit kepala, nafsu makan meningkat ya. Dan komplikasi fisik dan psikososial, jadi berhubungan dengan orang lain, bisa cemas ya, kemudian gangguan koordinasi, tadinya mau belok kiri jadi belok kanan, gangguan koordinasi gerak, suka limbung, makanya orang mabok itu suka limbung karena terjadi gangguan koordinasi. Orang mau ngomong A, ngomongnya B keluarnya. Tadi sabu-sabu sudah, ganja sudah, sekarang heroin. Heroin nama lainnya yang terkenal putau. Nah, heroin ini ya sifatnya itu sebagai analgetik ya. Morfin ini hampir sama kayak morfin. Yang menimbulkan euforia. Kadang-kadang pasiennya bahagia. Ya. Bisa juga jadi sedasi, jadi menenangkan. Ya. Kemudian efek batuk nih pada kodein itu obat batuk. Ya, menekan refleks batuk. Jadi batuk kering nggak ada gunanya kan, bikin capek aja, itu bisa ditekan. Kalau batuk berdahak harus diperbanyak justru batuknya supaya dahaknya keluar. Ya. Efeknya banyak ya, kita bisa baca. Lebih banyak efek negatifnya sebenarnya dibanding efek manfaatnya. Nih ya, bisa disuntik, bisa dihisap. Kebanyakan itu dihisap ya, sama disuntik kayak dihisap kayak rokok atau disuntik. Nah, ini yang kalau di film-film nih, yang dihisapnya pakai hidung, kokain. Ya. Kokain itu bisa dihisap seperti rokok, bisa juga diseruput langsung gitu pakai hidungnya. Kemudian kalau kokain ditambah alkohol itu akan menimbulkan efek euforia yang kuat.
tapi bisa langsung pasiennya overdosis, meninggal mendadak. Nah, ini yang terkenal, yang lagi booming beberapa tahun yang lalu, ada di permen. Jadi jahat ini ya. Jadi ada di permen dengan stiker yang macam-macam yang jadi tempel di lidah, memberikan efek halusinogen yang kuat, bisa sampai 12 jam, sehingga menimbulkan gangguan persepsi visual atau delusi, berhalusinasi. Nggak bisa membedakan mana kenyataan, mana ilusi. Ini kasihan, menyerang. Ini sasarannya anak-anak biasanya. Anak-anak pelajar itu kan senang lihat gambar-gambar kayak gini. Kemudian PCP ya, pensiklidin ya. Nama lainnya angel dust ya. Angel dust bukan yang di Deadpool ya. Beda. Angel dust, kemudian penggunaannya itu hampir sama kayak ganja ya, dihisap. Efeknya ya kembali lagi tadi, halusinogen ya, halusinasi. Nah, ini benzodiazepin. Ini yang sering artis-artis nih ketangkep ya. Suka ada obat tidur. Ini kan termasuk obat tidur, hipnotik sedatif ya. Ini contohnya golongan benzodiazepin itu yang pam-pam, diazepam, lorazepam, alprazolam, ya, mirtazepam. Efeknya itu mengantuk. Karena tadi ya, sudah selesai syuting, pengen tidur tapi nggak bisa. Jadi mau nggak mau minum obat tidur. Pokoknya inilah, sanak nih. Kemarin artis siapa itu? Yang Angel itu, yang baru hamil. Ya, Vanessa Angel. Itu kan ditangkap gara-gara penggunaan pemilikan sanak sekian butir, sekian puluh butir. Ya, kalau nggak salah divonis 3 bulan. Kasihan masih punya baby. Ya mau gimana lagi ya, namanya pekerjaan resiko. Nah, ini alkohol. Ya, alkohol mah pasti semua orang juga tahu ya. Ini adanya di minuman keras. Biasanya kalau kecanduan itu ada 4 gambaran utamanya. Bisa craving ya, keinginan kuat untuk minum, ketagihan, nagih gitu. Sehingga hilang kendali diri, gak bisa tuh menghentikan kebiasaan minum. Kemudian ada ketergantungan fisik ya. Ada seperti berkeringat, mual, gemeter kalau nggak minum nih, kayak orang sakau gitu. Kemudian toleransi. Nah, biasanya awal-awal setengah botol udah mabok. Nanti lama-lama sebotol baru mabok. Lama-lama 1,5 botol. Begitu seterusnya. Ya. Efeknya kanker, gangguan hati, gangguan otak. Nah, kalau kasihan nih kalau ibu-ibu yang lagi hamil kemudian dia pecandu alkohol, bayinya itu bisa mengalami yang namanya fetal alcohol syndrome. Ini contoh yang yang khas mukanya. Ya, jarak antara bibir dengan hidung itu lebar, jenong, ya, memanjang. Ini contohnya. Khas. Nah, ini rokok, tembakau. Udah nggak bisa ini ya, nggak usah dibilangin kalau rokok mah itu. Kalau bapak bilang kalau ke pasien-pasien yang penyakit-penyakit jantung gitu, pasti biasanya dulunya merokok, mantan perokok, ya, perokok berat gitu. Baru berhenti 5 tahun yang lalu misalnya. Tapi ya efeknya ya memang ada yang instan, ada yang nanti sekian tahun baru muncul. Ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, resiko tanggung sendiri. Kemarin ada pasien mengalami stroke yang kedua kali. Stroke pertama ringan, pasiennya masih sadar. Minum obatnya rutin, makan minumnya teratur. Tapi rokoknya tidak. Tetap ngerokok. Plus kopi.
pasangannya itu rokok biasanya sama kopi. Ini pasiennya stroke yang kedua. Dirawat, sudah tidak sadar, penurunan kesadaran. Cuma dirawat 2 hari meninggal. Ya, jadi kalau Bapak selalu bilang ke pasien-pasiennya, pasien-pasien Bapak, kalau kalian merokok, ya selamat datang di dunia penyakit. Penyakitnya banyak. Apa yang muncul, gak ada yang tahu. Tapi semua beresiko. Ya. Paling sering biasanya gangguan paru-paru sama jantung, karena itu organ yang paling dekat dengan pernafasan kan. Efeknya langsung ke situ. Ya. Nih, fakta baiknya kalau berhenti merokok. 20 menit setelah berhenti, detak jantung, tekanan darah normal. 12 jam setelah berhenti, karbon monoksida dalam darah berangsur normal. 2 minggu kemudian setelah berhenti, fungsi paru-parunya meningkat. Ya, begitu seterusnya, 9 minggu, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, resiko penyakit jantung sama dengan orang yang tidak pernah merokok. Jadi butuh waktu sampai 15 tahun supaya kembali ke kondisi yang semula, yang tidak pernah merokok. Bayangkan ya, kejamnya rokok. Nah, ini kalau kalian sering lihat di pinggir jalan, anak-anak yang suka nyimeng. Nah, dia nyimengnya apa sih? Nah, ternyata bisa volatil solvent ya, larutan pembersih cat kuku tuh. Baunya harum, thinner, lem. Nah, ini yang lem Ibon ya. Kemudian ternyata ada yang bentuknya aerosol seperti deodoran, hairspray. Ya, itu untuk beberapa orang itu bisa menimbulkan halusinasi. Kemudian gas, ya, gas ketawa, ya, kloroform. Ini biasanya di rumah sakit ya, produk-produk ini. Efeknya kalau terhirup dalam konsentrasi yang cukup, ya gampang, intoksifikasinya hanya dalam waktu berapa menit, hilang dengan sendirinya. Tapi kalau sudah konsentrasinya tinggi, itu bisa terjadi sindrom sudden sniffing death. Jadi gagal jantung karena menghirup dalam konsentrasi tinggi. Nah, metode penanggulangannya atau rehabilitasi nafsanya melibatkan banyak model ya. Ada 7 model. Yang pertama, therapeutic community. Ini biasanya pendekatan secara individual atau kelompok. Jadi dibuat kelompok-kelompok. Kemudian ditambah model medik. Jadi ada pengobatan dari dokter ya. Dirawat di rumah sakit untuk sampai pulih ya. Kemudian model Minnesota. Ini rawat inap, kemudian pulang masih harus konseling ya. Terapi sama dokter, sama psikolog, sharing sesama pengguna ya, mantan pengguna. Nah, kemudian model ekletik ya, penggunaan secara holistik, jadi semua ya, dari fisik, psikis semuanya ya, spiritual juga. Tambahin kognitif ya. Kemudian multidisiplin, tambah lagi banyak pendekatan yang lebih komprehensif ya. Dikaitkan dengan keluarganya ikut berperan. Nah, kalau yang nggak cukup bayar mahal ini ya, bisa pakai model tradisional. Misalnya masukin ke pesantren, pengobatan herbal ya, tradisional. Banyak model cara-caranya. Jadi ada yang cuman berdasarkan keyakinan aja, model tradisional, tapi tidak menggunakan obat. Jadi disiram rohani terus tuh tiap hari sampai bertobat. Oke, sekian tentang nafsa. Semoga bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya, kita buka forum tanya jawab. Sekian dan terima kasih.